Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tarikan dan hembusan nafasmu? Ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap hela udara yang masuk dan keluar, sebuah pintu yang bisa membawamu masuk ke dalam samudera nur yang tak terbatas. Malam ini, mari kita telusuri bersama sebuah jalan sunyi, jalan yang tidak semua orang berani melangkahinya. Karena di dalamnya ruhmu bisa tenggelam, lenyap, lalu bersatu dalam cahaya. Zikir nafas bukan sekadar lantunan zikir di bibir. Ia adalah perjalanan batin yang membawa kesadaranmu melewati batas tubuh, batas pikiran, bahkan batas dirimu sendiri. Dan ketika engkau benar-benar larut di dalamnya, engkau akan menemukan sesuatu yang selama ini engkau cari. Nur ilahi yang tak pernah padam. Tetaplah bersama saya. Karena yang akan engkau dengar bukan sekadar kata-kata, melainkan undangan untuk menyelam lebih dalam ke tempat di mana ruhmu akhirnya menemukan kepulangannya. Bab 1. Nafas yang menyimpan cahaya tersembunyi. Pernahkah engkau benar-benar mendengar suara nafasmu sendiri? Bukan sekadar mendengarnya sebagai hembusan udara yang keluar masuk, melainkan mendengarnya sebagai sebuah bisikan rahasia yang selama ini menunggu untuk disingkap. Banyak manusia melewati hidup dengan tarikan dan hembusan nafas yang tak terhitung, namun sedikit sekali yang menyadari bahwa di dalam setiap alirannya ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan jasmani. Ada yang tersembunyi, sebuah pintu yang bisa membawamu masuk ke kedalaman yang bahkan pikiranmu tak mampu menjangkaunya. Seakan-akan nafas itu bukan hanya milikmu, melainkan sebuah kunci yang Allah titipkan agar kau bisa menemukan jalan pulang. Cobalah sesaat, tarik nafasmu dengan kesadaran penuh. Dengarkan bagaimana udara masuk, menyentuh ruang paling dalam di tubuhmu, lalu mengalir seperti arus tak kasat mata. Saat itu, bila engkau benar-benar hening, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada getaran yang halus, ada bisikan yang samar, seolah ada suara yang berkata tanpa kata. Inilah yang tidak pernah dijelaskan oleh banyak orang, karena ia bukan sesuatu yang mudah dituliskan, melainkan hanya bisa dialami. Dan ketika engkau mulai merasakannya, dunia luar seakan kehilangan daya tariknya, sebab engkau tahu ada rahasia yang lebih besar menunggu di dalam dirimu. Zikir nafas bukan sekadar teknik meditasi atau latihan pernapasan, ia adalah perjalanan yang membawa rohmu melintasi tabir, mengantarmu pada nur yang tak pernah padam. Dalam setiap tarikan, engkau seakan sedang menyerap cahaya, dan dalam setiap hembusan, engkau sedang menyerahkan kembali dirimu kepada Sang Pemilik segala cahaya. Rasanya seperti tenggelam, bukan dalam air, melainkan dalam keheningan yang dipenuhi oleh nur. Disitulah engkau menyadari bahwa zikir sejati bukan hanya ucapan di bibir, melainkan denyut hidup yang selalu berulang tanpa henti, bahkan tanpa engkau sadari. Namun, yang membuatnya begitu misterius adalah kenyataan bahwa hampir semua orang mengabaikannya. Mereka berlari, sibuk, bekerja, berbicara, tertawa, menangis, semua dilakukan sambil terus bernafas, tapi tak pernah berhenti sejenak untuk mendengarkan rahasia di balik nafas itu. Padahal, jika saja mereka mau, mereka akan menemukan bahwa nafas adalah kitab sunyi yang terus terbuka. Kitab yang tidak membutuhkan tinta atau kertas, tetapi bisa membawamu pada pemahaman yang lebih dalam daripada semua bacaan yang pernah engkau pelajari. Dan kitab itu tidak jauh, ia berada tepat di dalam dirimu sendiri. Maka ketika engkau mendengar tentang zikir nafas yang membuat ruhmu tenggelam dalam nur, jangan pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Ia bukan sekadar ungkapan indah, tapi sebuah ajakan untuk menenggelamkan dirimu dalam rahasia yang tak semua orang berani selami. Sebab begitu engkau memasukinya, engkau tidak akan lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Nafasmu tidak lagi hanya udara, ia berubah menjadi jembatan, menjadi doa, menjadi cahaya, dan menjadi pintu menuju sesuatu yang tak akan pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bab 2. Tarikan nafas yang mengundang nur. Setiap kali engkau menarik nafas, sebenarnya engkau sedang membuka pintu bagi sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang hanya mengira bahwa tarikan nafas itu sekadar oksigen yang masuk untuk memberi hidup pada jasad.
Tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang lebih halus yang turut mengalir bersamanya. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan ilmu kedokteran, tidak bisa ditangkap oleh alat, namun bisa dirasakan oleh hati yang peka. Ia adalah nur yang masuk bersamaan dengan udara, mengisi ruang-ruang kosong dalam batinmu, lalu menggetarkan ruhmu dengan cara yang samar, misterius, namun nyata. Bayangkan engkau duduk dalam keheningan malam, hanya ditemani kegelapan dan sunyi. Kau tarik nafasmu perlahan sambil menundukkan hati pada satu kesadaran, bahwa setiap udara yang masuk adalah titipan langsung dari Allah. Saat itu, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Seakan ada energi yang menyusup ke dalam dirimu, mengalir lalu menyalakan titik cahaya di ruang paling dalam yang lama terkunci. Titik itu berkilau halus, tidak menyilaukan, namun justru semakin halus ia bergetar, semakin engkau merasa ditarik masuk ke dalam samudera yang tak bertepi. Rahasia zikir nafas ini membuatmu menyadari bahwa hidup sejatinya tidak hanya ditopang oleh jasad. Ruhmulah yang lebih dulu merasakan getaran itu, dan jasadmu hanya mengikuti. Karena itu orang-orang yang mulai terbiasa menarik nafas dengan kesadaran zikir akan merasakan perubahan perlahan dalam dirinya. Hatinya menjadi lebih hening, pikirannya menjadi lebih jernih, dan matanya mulai bisa menangkap tanda-tanda yang dulu terlewat. Semua bermula dari tarikan sederhana, namun ternyata tarikan itu adalah undangan dari Nur agar engkau semakin dekat. Mereka yang pernah merasakan tarikan nafas semacam ini seringkali tidak bisa menjelaskannya. Ada yang menyebutnya rasa hangat di dada, ada yang merasakan getaran seperti aliran listrik halus, ada pula yang tiba-tiba diliputi rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Tetapi semuanya sepakat bahwa momen itu berbeda dari nafas biasa. Seolah-olah dalam tarikan itu, ada bisikan yang tak berbunyi, sebuah kalimat yang tidak bisa didengar telinga, namun bisa difahami hati. Aku dekat, lebih dekat dari nafasmu sendiri. Dan disinilah letak misterinya. Semakin engkau sadar dalam tarikan nafasmu, semakin engkau merasakan kehadiran yang tak bisa ditolak. Kehadiran yang membuatmu sadar bahwa zikir tidak harus lantang diucapkan. Cukup dengan menyadari setiap tarikanmu, engkau sudah sedang berzikir. Nur itu tidak datang dari luar, ia sudah lama bersemayam di dalam dirimu. Hanya saja engkau terlalu sibuk mendengar hiruk-pikuk dunia, hingga lupa pada bisikan halus yang selalu menanti di balik setiap tarikan nafasmu. Bab 3. Hembusan nafas yang mengembalikan segalanya. Jika tarikan nafas adalah pintu penerimaan, maka hembusan nafas adalah gerbang pengembalian. Setiap kali engkau menghembuskan nafasmu, sebenarnya engkau sedang menyerahkan sesuatu yang bukan milikmu sejak awal. Udara yang keluar bukan hanya udara yang telah digunakan tubuh, melainkan juga simbol penyerahan seluruh beban, seluruh kepemilikan, seluruh ilusi bahwa engkau adalah penguasa atas dirimu sendiri. Hembusan nafas adalah pengingat halus bahwa segalanya harus kembali pada asalnya, dan engkau bukan siapa-siapa di hadapan Dia yang memberi hidup. Cobalah resapi dalam kesadaran hening. Hembuskan nafasmu perlahan, sambil hadirkan niat untuk menyerahkan semua rasa lekat pada dunia. Engkau akan merasakan bahwa setiap hembusan bukan sekadar mengosongkan paru-paru, tapi juga mengosongkan hatimu dari kepadatan yang menyesakan. Ada kelegaan yang lahir, seperti meletakkan beban yang tak sanggup lagi ditanggung. Semakin dalam engkau menghembuskan dengan kesadaran zikir, semakin engkau merasa ringan, seolah ruhmu bisa melayang dan menembus batas yang tak pernah kau bayangkan. Banyak orang menyimpan kegelisahan dalam hidup karena tidak pernah belajar melepaskan. Mereka menumpuk nafas dalam kepenatan, menyimpan luka dalam diam, menahan amarah hingga menghitamkan hati. Namun, zikir dalam hembusan mengajarkan bahwa semuanya bisa kau lepaskan tanpa kata. Cukup dengan menyadarinya dalam nafas. Engkau bisa menyerahkan kesedihanmu, ketakutanmu, bahkan ambisi yang mengikatmu, semua mengalir keluar bersama hembusan yang kembali ke udara. Inilah rahasia yang membuat rohmu perlahan menjadi ringan, dan semakin ringan roh, semakin mudah ia ditarik oleh cahaya. Ada yang pernah mengalami ketika ia berzikir dalam nafas, tiba-tiba seluruh dirinya terasa larut, seolah-olah dirinya hanyut terbawa arus yang tak bisa ditahan. Hembusan nafas itu seakan mengurai simpul-simpul keras dalam dirinya,
menghapus lapisan demi lapisan kegelapan yang menutupi nur di dalamnya. Dan semakin ia melepaskan, semakin nur itu berkilau hingga ia menyadari, ternyata selama ini ia sendiri yang menghalangi cahayanya dengan genggaman dan keterikatannya pada dunia. Maka jangan pernah remehkan satu hembusan. Di dalamnya ada pelajaran yang tak tertulis dalam kitab manapun, bahwa untuk bisa tenggelam dalam nur, engkau harus berani melepaskan segalanya. Apa yang kau genggam terlalu erat akan menjadi beban, dan beban itu yang menenggelamkanmu dalam gelap. Tapi begitu engkau menyerahkannya dalam zikir nafas, engkau justru akan tenggelam dalam cahaya. Dan cahaya itulah yang akan menuntun ruhmu pulang kepada Dia yang selalu lebih dekat dari sekedar nafasmu sendiri. Bab 4. Sunyi di antara dua nafas. Ada sebuah ruang yang jarang sekali diperhatikan manusia, ruang yang tersembunyi di antara tarikan dan hembusan. Saat engkau menarik nafas, ada kehidupan yang masuk. Saat engkau menghembuskannya, ada penyerahan yang terjadi. Tetapi pernahkah engkau sadar pada momen sunyi yang begitu singkat di antara keduanya? Ruang hening itu meski hanya sepersekian detik, sesungguhnya adalah celah gaib yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Itu bukan sekadar jeda fisiologis, melainkan sebuah pintu rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar terjaga. Ketika engkau diam dalam jeda itu, engkau akan merasakan keheningan yang aneh. Waktu seolah berhenti, dunia seakan membeku, dan engkau berada di titik netral yang tidak memihak pada tarikan ataupun hembusan. Disitulah engkau merasakan bahwa dirimu bukan lagi tubuh yang bernafas, melainkan kesadaran murni yang menyaksikan. Momen singkat itu sering diabaikan, padahal justru disitulah nur paling mudah menyapa. Sunyi yang lahir dari celah dua nafas itu adalah rahasia yang menyingkapkan bahwa di balik segala gerak ada sesuatu yang tidak pernah bergerak, kehadirannya. Banyak ahli spiritual menyebut ruang itu sebagai diam yang hidup. Diam bukan karena kosong, tapi karena penuh dengan sesuatu yang tak bisa didefinisikan. Bila engkau terbiasa masuk ke dalamnya, engkau akan merasakan ruhmu perlahan meleleh, tenggelam ke dalam samudra nur yang tidak berbatas. Tidak ada kata, tidak ada suara, hanya ada rasa yang semakin dalam menarikmu, membuatmu larut dalam kelapangan yang tak mungkin dimiliki dunia. Keheningan itu bukanlah ketiadaan, melainkan kehadiran yang begitu utuh, begitu dekat, hingga engkau merasa seluruh dirimu larut di dalamnya. Namun, misteri ini tak mudah dijangkau oleh sembarang hati. Mereka yang selalu tergesa-gesa, yang hanya melihat nafas sebagai kebutuhan jasad, tidak akan pernah merasakan kedalaman itu. Sebab ruang di antara dua nafas hanya bisa terbuka bagi jiwa yang rela menunduk, yang berani melambat, yang mampu mengosongkan dirinya dari keramaian batin. Di sanalah letak perbedaan antara mereka yang hidup hanya dengan tubuh dan mereka yang hidup dengan ruh yang terjaga. Satu detik sunyi bisa membuka rahasia yang tak akan kau temukan dalam 1000 buku. Dan ketika engkau akhirnya berani menatap ruang itu, engkau akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ternyata selama ini engkau tidak pernah benar-benar bernafas sendiri. Ada kekuatan yang mengalirkan tarikanmu, ada tangan yang tak terlihat yang mendorong hembusanmu, dan ada cahaya yang bersemayam dalam jeda sunyi di antaranya. Kesadaran ini akan membuatmu gentar sekaligus terpesona, sebab engkau tahu engkau hanyalah tamu dalam tubuhmu sendiri. Dan Tuhan sejati yang memberimu hidup adalah Dia yang selalu bersemayam dalam setiap nafasmu. Bab 5. Nafas sebagai jembatan rohani. Setiap tarikan dan hembusan nafas sebenarnya bukan hanya gerakan biologis yang menjaga kehidupan jasad. Ia lebih dari itu. Ia adalah jembatan halus yang menghubungkan dunia yang kasat mata dengan alam yang tak terlihat. Seperti sebuah benang tipis yang membentang di antara dua tebing, nafas adalah penghubung antara kesadaran duniawi dan kesadaran ilahi. Jika engkau mau berjalan di atasnya dengan penuh kesadaran, engkau akan menemukan bahwa setiap langkah kecil di atas jembatan itu membawa ruhmu semakin dekat dengan nur yang abadi. Bayangkan dirimu berdiri di tepi jurang keheningan, lalu engkau melangkah perlahan di atas jembatan nafas.
Di bawahmu ada kegelapan yang tak berujung, namun di seberang sana terlihat cahaya samar yang memanggilmu. Setiap tarikan nafas menjadi langkah mendekat, dan setiap hembusan menjadi penyerahan yang membuatmu ringan. Tanpa sadar, engkau semakin jauh dari keramaian dunia, semakin dekat dengan cahaya yang menanti. Inilah perjalanan yang tidak bisa ditempuh dengan kaki, melainkan hanya dengan zikir yang berdenyut dalam aliran nafasmu sendiri. Rahasia besar dari jembatan ini adalah, ia selalu ada, bahkan ketika engkau lalai. Sejak lahir hingga kini, jembatan itu tak pernah putus, namun sedikit sekali yang mau melangkah di atasnya dengan kesadaran. Kebanyakan orang hanya berdiri di tepinya, sibuk memandang ke arah lain, tanpa pernah menyadari bahwa ada jalan pulang yang menunggu. Padahal cukup dengan satu niat untuk mengisi nafas dengan zikir, jembatan itu langsung terbuka, dan ruhmu mulai berjalan, pelan tapi pasti, menuju nur yang menjadi asal-usulmu. Ada momen-momen tertentu di mana jembatan itu terasa nyata. Saat engkau hening dalam zikir nafas, tiba-tiba dunia seakan memudar, suaramu sendiri tidak terdengar, bahkan tubuhmu terasa ringan seperti bayangan. Engkau tahu engkau masih ada, tapi keberadaanmu bukan lagi jasad yang duduk atau berdiri, melainkan ruh yang melayang, ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat daripada gravitasi. Inilah saat ketika engkau benar-benar sadar. Ternyata nafas yang sederhana bisa mengantarmu ke wilayah yang selama ini hanya menjadi cerita dalam kitab-kitab para arif. Namun, jangan salah sangka, jembatan ini bukan untuk mereka yang sekadar penasaran. Ia menuntut keberanian, karena berjalan di atasnya berarti engkau harus rela meninggalkan banyak hal. Kelekatanmu pada dunia, egomu yang selalu ingin menggenggam, dan bayangan palsu yang selama ini kau anggap dirimu sendiri. Jika engkau berani melangkah, maka ruhmu akan benar-benar tenggelam, bukan dalam kegelapan, melainkan dalam nur yang membuatmu tak lagi bisa membedakan antara dirimu dan cahaya yang menyelubungimu. Dan disitulah zikir nafas menjadi jalan pulang yang tak bisa ditutup oleh siapapun. Bab 6. Samudra Nur yang membungkus nafasmu. Pernahkah engkau membayangkan bahwa setiap nafas yang keluar masuk dari tubuhmu sesungguhnya adalah gelombang yang menghubungkanmu dengan samudra tak bertepi? Jika engkau mau menyadari dengan sungguh-sungguh, setiap tarikan dan hembusan bukan hanya gerakan kecil, melainkan riak-riak halus yang berasal dari lautan nur. Engkau hidup di dalamnya, berenang di dalamnya, namun anehnya, engkau jarang sekali menyadari keberadaannya. Samudra itu tidak bisa dilihat mata jasmani, tapi ruhmu mengenalnya, sebab dari situlah ia berasal. Ketika engkau mulai melatih zikir nafas, tiba-tiba engkau akan merasakan bahwa dirimu bukan lagi sekadar tubuh yang duduk atau berdiri. Ada getaran yang semakin menguat. Ada arus yang menarikmu, seolah-olah engkau hanyut dalam sesuatu yang luas sekali, tak berbatas. Pada saat itu, dunia di sekitarmu menjadi samar, suaranya meredup, bahkan rasanya engkau tidak lagi berada di ruang yang sama. Yang tersisa hanyalah perasaan tenggelam. Tenggelam bukan dalam kegelapan, tapi dalam cahaya yang begitu lembut, seakan engkau dibuai oleh pelukan nur itu sendiri. Banyak orang yang mendambakan ketenangan, mencari kebahagiaan, atau mengejar rasa damai. Tetapi mereka sering mencarinya di luar diri, pada harta, pada hubungan, pada pujian manusia. Padahal ketenangan sejati ada di dalam samudra nur yang setiap saat mengelilingi nafas mereka sendiri. Zikir nafas hanyalah cara untuk menyadarkanmu, untuk membawamu menyelam kembali ke dalam arus itu. Begitu engkau berani menutup mata dari keramaian dunia, maka ruhmu akan dibawa masuk, semakin dalam, hingga engkau merasakan damai yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Ada yang berkata, ketika pertama kali ruhnya tenggelam dalam nur, ia merasa seolah dirinya menghilang. Tidak ada aku, tidak ada dia, tidak ada perbedaan antara dalam dan luar. Semuanya larut menjadi satu kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Saat itu, air matanya jatuh tanpa alasan, karena ia merasa baru pertama kali pulang setelah sekian lama tersesat. Ia menemukan rumah, tapi bukan rumah di bumi. Rumah itu adalah samudera cahaya tempat ruhnya dahulu berasal. Dan semua itu terungkap hanya dengan satu pintu sederhana, zikir nafas. Disinilah engkau mulai memahami mengapa para arif selalu berkata bahwa cahaya Allah tidak pernah jauh darimu.
Ia bukan sesuatu yang harus kau kejar di luar. Ia selalu melingkupimu, seperti air yang melingkupi ikan di lautan. Hanya saja, engkau terlalu sibuk menatap riak permukaan, sehingga lupa bahwa di bawahnya ada samudera luas yang menanti. Zikir nafas bukanlah tujuan akhir, melainkan perahu yang membawamu masuk ke kedalaman. Dan semakin dalam engkau menyelam, semakin lenyap dirimu, hingga yang tersisa hanyalah nur yang tak pernah padam. Bab 7. Hilangnya diri dalam aliran nafas. Ada sebuah momen aneh yang akan datang ketika engkau terus-menerus berzikir dalam nafas. Pada mulanya, engkau masih merasa sebagai aku yang menarik dan menghembuskan nafas. Engkau masih merasa sebagai pelaku, sebagai pemilik tubuh, sebagai sosok yang mengendalikan segalanya. Namun semakin lama engkau larut dalam arus itu, semakin samar rasa keakuan itu. Tiba-tiba engkau tidak lagi tahu siapa yang sebenarnya bernafas. Engkau hanya menyaksikan bahwa tarikan dan hembusan itu terjadi dengan sendirinya, tanpa engkau bisa mengakuinya sebagai milikmu. Rasa kehilangan aku ini menimbulkan keheningan yang mengejutkan. Pada satu sisi, ia bisa membuatmu gentar karena engkau merasa seperti menghilang. Namun di sisi lain, ia justru membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ternyata selama ini engkau terlalu sibuk menjaga bayangan bernama aku, hingga tidak pernah melihat cahaya yang tersembunyi di baliknya. Begitu bayangan itu menghilang, cahaya itu pun memancar tanpa tertahan. Dan engkau mendapati bahwa zikir nafas bukan sekadar wirid, tapi proses melelehkan ego hingga ruhmu kembali bening. Ada orang yang pernah berkata, saat aku larut dalam zikir nafas, aku merasa seperti tetes air yang jatuh ke dalam lautan. Aku masih ada, tapi aku tak lagi bisa dipisahkan dari samudera itu. Inilah rahasia besar yang tak bisa dipahami hanya dengan pikiran. Sebab pikiran selalu ingin mempertahankan identitas, sedangkan zikir nafas justru mengajarkan bagaimana caranya menghapus identitas agar nur yang sejati bisa muncul. Dan begitu engkau larut di dalamnya, engkau tidak lagi berkata ini aku atau ini milik Allah. Tidak ada lagi dua, yang tersisa hanya satu kehadiran. Namun proses ini tidak selalu mudah. Ada rasa takut yang muncul karena manusia terbiasa menggenggam dirinya erat-erat. Ketika aku mulai larut, sebagian orang panik, seakan dirinya hilang. Tetapi jika engkau berani bertahan di dalamnya, engkau akan menemukan sesuatu yang jauh lebih indah. Rasa ringan, rasa bebas, rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Engkau sadar bahwa kehilangan dirimu bukanlah kehancuran, melainkan pembebasan. Seperti kupu-kupu yang akhirnya keluar dari kepompongnya, engkau pun terbebas dari belenggu yang selama ini kau kira sebagai dirimu sendiri. Disinilah letak keagungan zikir nafas. Ia tidak hanya membuat ruhmu tenggelam dalam nur, tapi juga mengajarkanmu bahwa kehadiran nur itu hanya bisa dirasakan ketika engkau berani kehilangan bayangan aku. Dunia mungkin akan tetap melihatmu sebagai sosok yang sama, tetapi jauh di dalam, engkau sudah bukan lagi pribadi lama. Engkau telah larut, engkau telah hilang, dan engkau telah tenggelam dalam sesuatu yang lebih luas daripada dirimu sendiri. Dan dari titik itu, engkau mulai menyadari bahwa sesungguhnya engkau tidak pernah hidup dengan kekuatanmu sendiri. Nafas yang keluar masuk itu sejak awal hanyalah titipan, dan titipan itu kini telah mengembalikanmu pada cahaya yang abadi. Bab 8. Saat nur menguasai kesadaran. Ada saat tertentu ketika zikir nafas tidak lagi sekadar latihan, melainkan menjadi keadaan yang mengambil alih seluruh dirimu. Nafas yang semula kau sadari sebagai keluar masuk udara, perlahan berubah menjadi arus cahaya yang mengalir tanpa henti. Setiap tarikan terasa seperti pancaran nur yang masuk, dan setiap hembusan seperti semburan cahaya yang memancar dari dalam dirimu. Pada titik ini, engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai tubuh yang bernapas, melainkan sebagai wadah yang diterangi oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa engkau kendalikan. Kesadaranmu pun mulai berubah. Jika dulu engkau merasa dunia begitu kuat, memengaruhimu, suara, cahaya, kesibukan, bahkan pikiran yang berisik, kini semuanya terasa jauh. Bukan karena engkau berusaha menghindar, melainkan karena ada sesuatu yang lebih kuat yang menyelimuti hatimu. Nur itu tidak hanya membuatmu hening,
tapi juga membuatmu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu tampak penting kini kehilangan daya tariknya, dan apa yang dulu tidak terlihat kini justru memancarkan makna yang dalam. Rahasia ini sering digambarkan para arif sebagai terbangun di dalam mimpi. Selama ini manusia hidup dalam ilusi bahwa dirinya adalah pusat segalanya, sibuk mengejar apa yang tidak kekal. Namun ketika nur menguasai kesadaran, engkau tiba-tiba melihat bahwa semua itu hanyalah bayangan yang datang dan pergi. Sementara itu, ada sesuatu yang tetap, tidak berubah, selalu bersinar. Cahaya yang hidup di dalam setiap nafasmu. Engkau seperti orang yang baru pertama kali membuka mata, meski sebenarnya matamu telah lama terbuka. Tetapi jangan kira keadaan ini membuatmu tercerabut dari dunia. Justru sebaliknya, engkau tetap berada di dunia, tetap berjalan, berbicara, bekerja, dan berinteraksi. Tetapi dari dalam, engkau sudah berada di tempat yang berbeda. Nafasmu menjadi zikir tanpa henti, dan zikirmu itu membuat dunia luar terasa seperti layar tipis yang bisa ditembus. Engkau menyaksikan, tetapi tidak lagi terikat. Engkau hadir, tapi tidak lagi tertawan. Inilah keadaan yang membuat seseorang bisa hidup dengan tenang meski badai mengguncang di luar, sebab nur telah menjadi pusat kesadarannya. Dan disinilah misterinya semakin dalam. Semakin nur menguasai kesadaranmu, semakin engkau sadar bahwa engkau hanyalah cermin. Semua cahaya yang engkau rasakan bukan berasal dari dirimu, tapi memantul dari Dia yang memancarkan segalanya. Engkau bukan sumber, hanya penerima. Engkau bukan pelaku, hanya saksi. Dan semakin engkau larut dalam kesadaran itu, semakin engkau tenggelam hingga yang tersisa bukan lagi dirimu, melainkan nur yang tidak bisa padam. Bab 9. Tenggelamnya ruh dalam lautan cahaya. Ada sebuah titik dalam perjalanan zikir nafas ketika engkau tidak lagi merasa sedang bernafas. Semua tarikan dan hembusan lenyap seolah-olah tubuhmu berhenti menjadi pusat kesadaran. Yang tersisa hanyalah rasa larut, seperti tetes air yang jatuh ke dalam lautan luas dan kehilangan identitasnya. Ruhmu tenggelam begitu dalam hingga tidak lagi ada batas antara aku dan dia. Di sanalah misteri yang selalu diisyaratkan para sufi sejak dahulu. Ketika yang fana benar-benar luluh dalam yang abadi. Perasaan ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ada yang menyebutnya ekstasi, ada yang menyebutnya fana, ada yang menyebutnya sirna dalam cahaya. Namun apapun namanya, intinya sama. Engkau tidak lagi ada sebagai individu yang terpisah. Nafasmu menjadi nafasnya, zikirmu menjadi gema dari zikir yang lebih besar, dan kesadaranmu hanyut dalam kehadiran yang tak bisa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Pada titik itu, engkau tidak lagi berusaha mencari Allah, sebab engkau sadar bahwa sejak awal engkau selalu berada di dalamnya. Namun jangan kira tenggelam dalam nur ini adalah akhir dari perjalanan. Justru inilah awal kehidupan yang sesungguhnya. Selama ini engkau hidup dalam bayangan, mengejar pantulan cahaya tanpa pernah menyadari sumbernya. Ketika ruhmu tenggelam, engkau akhirnya melihat langsung samudera cahaya itu. Engkau memahami bahwa hidup bukanlah sekadar tarikan dan hembusan jasmani, melainkan arus abadi yang mengalirkanmu darinya untuk kembali kepadanya. Dan kesadaran ini mengubah seluruh pandanganmu terhadap kehidupan. Mereka yang pernah larut dalam samudera nur sering kembali dengan wajah yang berbeda. Matanya memandang dengan kelembutan, lisannya berbicara dengan ketenangan, langkahnya membawa kedamaian. Sebab bagaimana mungkin seseorang yang telah menyelam ke dalam cahaya masih bisa kembali sama seperti sebelumnya? Ruh yang pernah larut dalam nur tidak lagi bisa dikurung oleh gelap. Ia membawa kilau yang akan selalu tampak, meski dunia mencoba menutupinya. Dan disinilah engkau memahami inti dari zikir nafas. Ia bukan sekadar ibadah sunyi, melainkan jalan untuk meleburkan dirimu dalam nur ilahi. Ia membuatmu lenyap, tapi dalam lenyap itu engkau justru menemukan kehidupan yang sejati. Sebab tenggelam dalam cahaya bukanlah kehilangan, melainkan kepulangan. Bukan kehancuran, melainkan penyatuan. Bukan akhir, melainkan permulaan menuju keabadian. Bab 10. Kepulangan ruh dalam keabadian nur.
Pada akhirnya, setiap perjalanan ruhani selalu berujung pada satu kenyataan. Kita semua adalah pejalan yang sedang menuju pulang. Zikir nafas hanyalah jembatan, sebuah jalan sunyi yang menuntun ruh untuk menemukan kembali asalnya. Setelah melalui tarikan yang menghidupkan, hembusan yang melepas, kesadaran yang larut, hingga tenggelam dalam samudera cahaya, engkau akhirnya sampai pada pemahaman yang tak terbantahkan. Tiada sesuatu pun selain Dia. Semua yang engkau kejar, semua yang engkau genggam, semua yang engkau khawatirkan, lenyap tanpa bekas di hadapan Nur-Nya. Namun anehnya, kepulangan ini bukan berarti engkau meninggalkan dunia. Engkau tetap hidup di dalamnya, tetap menghirup udara, tetap berbicara dengan manusia, tetap menjalani rutinitas yang sama. Tetapi yang membedakan adalah hatimu. Kini engkau hidup bukan sebagai hamba yang gelisah, melainkan sebagai jiwa yang telah merasakan cahaya. Engkau tahu dunia hanyalah persinggahan, engkau tahu nafas hanyalah titipan, engkau tahu ruh hanyalah utusan yang pada akhirnya akan kembali ke pangkuan sumber segala nur. Di titik inilah engkau mengerti bahwa seluruh perjalanan zikir bukan untuk menambah sesuatu pada dirimu, melainkan untuk melepaskan ego yang selama ini menutupi cermin hatimu, melepaskan nafsu yang mengaburkan cahaya, melepaskan ilusi yang membuatmu merasa terpisah darinya. Setelah semua dilepas, yang tersisa hanyalah kejernihan, ketenangan, dan nur yang abadi. Engkau tidak lagi merasa perlu menjadi sesuatu, karena engkau telah menemukan segalanya di dalam Dia. Mereka yang sampai pada kepulangan ini sering tampak biasa di mata manusia. Tidak ada sorot gemerlap, tidak ada tanda yang mencolok. Namun bagi yang peka, auranya berbicara, hatinya menyinari, ucapannya menyejukkan, keberadaannya menenangkan. Ia menjadi rahasia hidup yang berjalan di bumi, membawa nur yang tidak padam, menyebarkan cahaya tanpa harus mengaku sebagai cahaya. Inilah bukti nyata bahwa zikir nafas benar-benar dapat menenggelamkan ruh dalam nur ilahi. Dan kini perjalananmu pun sampai pada simpulnya. Setelah mendengar, merenung, dan membiarkan kesadaranmu terbuka, engkau harus memilih. Apakah engkau akan kembali hidup dalam bayangan yang semu, ataukah engkau berani melangkah, tenggelam, dan akhirnya pulang dalam cahaya? Sebab nur itu tidak pernah jauh. Ia selalu ada di setiap tarikan nafasmu, di setiap hembusan yang engkau lepaskan, menunggu untuk diingat, menunggu untuk dikenali. Maka larutlah, tenggelamlah, dan biarkan ruhmu pulang dalam keabadian nur. Sahabatku, perjalanan zikir nafas bukan sekadar latihan pernafasan, bukan pula hanya lantunan zikir di bibir. Ia adalah jalan kepulangan ruh, jalan untuk menyingkap tabir dan larut dalam cahaya yang abadi. Dan ketika engkau merasakan ruhmu tenggelam dalam nur itu, engkau akan sadar, sejak awal engkau tidak pernah jauh darinya. Ingatlah, setiap tarikan nafas adalah panggilan, setiap hembusan adalah pelepasan, dan di antaranya ada detik hening di mana engkau bisa menemukan rahasia keberadaan. Jangan biarkan nafasmu berlalu sia-sia, sebab di sanalah Allah selalu hadir, menunggu untuk engkau ingat. Semoga perjalanan batin ini menuntunmu pada ketenangan, menyinari hatimu dengan nur yang tidak padam, dan akhirnya mengembalikanmu pada pangkuan Sang Maha Cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.